Shalom, selamat pagi anak-anak. Bersama-sama pagi hari ini kita akan mengikuti ibadah chapel. Mari kita akan mengikuti ibadah chapel dengan rasa syukur di hadapan Tuhan, dengan rasa hormat di hadapan Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah kita dengan satu pengakuan yang sama, bahwa pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang memelihara umatnya, dan turun atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita akan mulai ibadah kita. Kita mengambil saat teduh sejenak. Kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Kita akan menyerahkan ibadah kita. Biar ibadah kita, biar pujian kita, biar firman Tuhan yang kita dengar itu sungguh-sungguh boleh memberkati kehidupan kita, dan kita boleh menjadi anak-anak yang semakin mencintai dan mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami beribadah. Tuhan, tolong kami agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh, dengan rasa hormat dan penuh dengan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa keberadaan kami sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan yang memberikan kami kesehatan dan juga memberikan kami kesempatan untuk kami boleh hidup sampai hari ini. Bapa dalam kerajaan sorga, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Berkati dari awal sampai dengan akhir, kiranya Tuhan boleh memberkati kami melalui firman Tuhan, dan firman Tuhan boleh menguatkan kami dan bahkan mengubahkan kami menjadi anak-anak yang semakin mencintai Tuhan. Berkati kami ya Tuhan pagi hari ini. Kami teringat ada beberapa teman kami yang sakit, biarlah Tuhan yang boleh menyembuhkan, Tuhan yang boleh memulihkan, sehingga mereka juga dapat kembali lagi beraktivitas bersama-sama dengan kami belajar. Tuhan Yesus, kami mau mengikuti ibadah chapel pagi hari ini, dan kami mau memberikan yang terbaik melalui ibadah kami. Nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita akan masuk dalam ibadah chapel kita. Kita akan menaikkan ucapan syukur kita. Kita akan katakan, I am here because of your grace. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Mari kita akan katakan sekali lagi, I am here because of your grace. Here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise
you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Mari anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian yang menceritakan tentang rasa syukur kita karena kita tinggal di Indonesia dengan alam yang begitu indah dan luar biasa. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, penghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita sekali lagi memujikan pujian ini dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kita akan menyatakan pujian kita. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Halo anak-anak, good morning. Nah, kita mau memulai ibadah chapel kita pada hari ini. Kita mau mempersiapkan hati kita, pikiran kita agar kita benar-benar mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami semua. Dan kami hari ini mau memulai chapel kami. Tuhan berkati setiap hati kami supaya kami boleh mendengarkan dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami dengan baik. Tuhan tolong kami, sertai kami semua ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, tema kita hari ini, tema chapelnya masih sama, yaitu mengisi kemerdekaan. Nah, jadi hari ini Miss akan membahas dari satu ayat dari perjanjian baru ya, Titus pasal 3 ayatnya yang ke-1. Nah, Titus pasal 3 ayatnya yang ke-1. Miss akan bacakan untuk kita semua. Titus pasal 3 ayat 1 berkata demikian. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintahan dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Nah, anak-anak, Miss akan memberitahu terlebih dahulu apa sih maksud dari ayat yang kita baca barusan. Jadi anak-anak, penulis dalam kitab Titus ini itu adalah Paulus. Nah, Paulus ingin memberitahukan sesuatu kepada Titus. Nah, dan juga kepada jemaat. Nah, jadi anak-anak sekalian, kenapa sih Paulus menulis surat ini? Nah, Miss akan beritahu. Jadi, Paulus
hendak memberitahu kepada Titus dan para jemaat yang ada di Kreta namanya. Kreta itu adalah nama tempat atau nama kota. Nah, Paulus hendak memberitahukan atau berpesan kepada jemaat di sana untuk apa? Sebagai orang percaya, kita punya kewajiban. Kewajiban bukan hanya melakukan kegiatan kerohanian. Misalnya, seperti kita tunduk kepada perintah Allah. Atau misalnya kita ke gereja, atau misalnya kita rajin beribadah atau rajin berdoa. Tidak hanya demikian. Paulus di sini menuliskan kepada jemaat di Kreta atau Titus, dia ingin berpesan bahwa tidak hanya itu, tetapi selama kita hidup di dunia ini, kita juga punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Yaitu mau menaati atau mentaati, mengikuti, atau di dalam Alkitab mengatakan tunduk. Nah, tunduk itu adalah mentaati, mengikuti peraturan. Ya, peraturan di mana tempat kita berada. Sekarang kita ada di negara Indonesia. Nah, jadi kita mau mengikuti, melakukan, melaksanakan perintah yang ada di Indonesia. Misalnya nih anak-anak, ya kita sebagai warga negara Indonesia berarti kita mau mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh presiden kita, Pak Jokowi. Nah, kalau misalnya di sekolah kita mau menaati peraturan yang ada. Nah, peraturan yang telah dibuat oleh sekolah. Misalnya, Miss kasih contoh lagi ya. Jadi, kalau di sekolah kita onsite, ada peraturannya loh. Kita harus menggunakan masker, kita harus membawa hand sanitizer, kita harus rajin cuci tangan. Sebelum masuk ke sekolah juga kita harus cek suhu. Nah, itu peraturan yang harus kita lakukan di dalam sekolah. Nah, misalnya di kelas juga. Anak-anak harus raise hand terlebih dahulu kalau misalnya anak-anak ingin bertanya. Nah, apalagi di bulan Agustus ini kita baru saja merayakan Hari Kemerdekaan di tanggal 17 Agustus. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia di dalam mengisi kemerdekaan, kita mau melakukan pekerjaan baik dan benar menurut Tuhan. Nah, kalau anak-anak kemarin lombanya kemarin sudah mengikuti peraturan nggak ya dari miss-missnya? Nah, Miss yakin pasti semua mengikuti dengan baik dengan aturan yang benar, yang baik. Nah, di dalam bacaan kita hari ini seperti itu anak-anak. Kita tidak hanya melakukan kegiatan kerohanian. Misalnya kita ke gereja, kita rajin berdoa, tapi kita juga mau taat, menuruti, mentaati, mengikuti, melakukan perintah yang ada di negara kita. Atau misalnya yang ada di sekolah kita. Itu contoh kecil yang kita bisa lakukan. Nah, anak-anak, jadi di sini dikatakan kita mau tunduk kepada pemerintahan. Tunduk yang Miss katakan tadi adalah mengikuti, melaksanakan atau melakukan. Itu yang harus kita lakukan. Kalau misalnya di dalam negara kita mau mengikuti peraturan pemerintahan. Kalau misalnya di sekolah kita mau mengikuti aturan sekolah yang sudah dibuat oleh kepala sekolah kita, guru-guru kita. Nah, kita mau mengikuti peraturan tersebut. Karena apa? Karena kita punya tanggung jawab di dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, jadi poin firman Tuhan hari ini adalah kita mau mentaati atau mengikuti peraturan yang ada. Nah, peraturan yang ada kita mau mengikuti sebagai bentuk kita juga taat kepada Allah. Karena dari yang kita baca, kita lihat bahwa ini adalah bagian dari perintah Allah. Kita mau mengikuti aturan di mana kita
berada, yaitu di Indonesia misalnya. Ya, jadi kita mau mengikuti aturan yang ada sebagai bentuk kita mentaati apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Nah, ingat ya, sebagai orang percaya kita harus seperti apa? Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi kita mau mengikutinya, kita mau melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, jadi itu firman Tuhan kita hari ini, anak-anak. Kita mau sama-sama benar-benar melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Yuk kita mau menutup firman Tuhan hari ini dengan sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur. Kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami yang telah mendengarkan, biarlah kami juga mau melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri ibadah chapel kita hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Menghijau padang bukit dan lembah, itu semua